Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Soliha dengan NIM 112310-333. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum surat berharga dan hukum asuransi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi surat berharga. Surat berharga dalam bahasa Belanda disebut waardepapier atau di negara-negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah negotiable instrument, yaitu surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Surat berharga dapat juga didefinisikan sebagai surat dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisi perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Menurut pasal 1 nomor 10 UU Perbankan menyatakan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Berdasarkan referensi yang ada, surat berharga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai, kemudian negotiable dan mudah dialihkan, yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Fungsi surat berharga. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, contohnya cek, balet giro, dan wesel bayar. Kemudian sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai surat legitimasi atau surat bukti tertagih. Yang keempat, sebagai bukti investasi yang dibagi dalam dua hal. Yang pertama, investasi yang berbentuk utang, contohnya itu promise dan obligasi. Yang keduanya, investasi yang bersifat ekuitas, contohnya yaitu surat saham. Golongan surat berharga. Terkait dengan fungsi tersebut di atas, maka dikenal 3 macam surat berharga menurut isi dari perikatan. Yang pertama, surat yang bersifat hukum kebendaan, di mana isi dari perikatan adalah penyerahan barang, contohnya konsumen bill of lading. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan. Perikatan diwujudkan dalam surat seperti ini berupa perikatan antara persekutuan dengan pemegang saham. Berdasarkan perikatan ini, pemegang saham dapat memberikan haknya untuk memberikan suara. Contohnya yaitu surat saham. Yang ketiga, ada surat tagihan hutang, yaitu semua surat unjuk untuk mewujudkan suatu perikatan. Contohnya wesel, cek, balet giro, dan surat sanggup. Jenis-jenis surat berharga dalam KUHD. Yang pertama ada cek, adalah surat perintah dari nasabah. Dalam hal ini, pemilik dana pada rekening giro atau yang disebut current account kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diujukan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Ini berdasarkan kepada hukum pasal 178229D KUHD. Yang kedua ada wesel. Dalam bahasa Belanda, wesel disebut atau wissel. Dalam Black's Law Dictionary, wesel atau draft didefinisikan sebagai perintah tertulis dari satu pihak atau penarik yang menginstruksikan kepada pihak kedua atau tertarik atau bank untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditentukan kepada pihak ketiga atau penerima pembayaran atau penggantinya atau siapapun yang membawa wesel. Sedangkan wesel tagih atau bill of exchange didefinisikan sebagai perintah tertulis tanpa syarat dari pihak yang satu kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditetapkan. Ini
berdasarkan kepada pasal 100 sampai dengan pasal 173 KUHD. Kemudian yang ketiga ada promise atau promissory notes atau surat sanggup. Merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak atau pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Surat sanggup mempunyai jatuh tempo dan umumnya tidak panjang dan paling panjang kurang dari 1 tahun, sehingga instrumen keuangan dianggap sebagai instrumen investasi jangka pendek. Dasar hukum surat sanggup diatur dalam pasal 174 sampai 177 KUHD. Ada 2 macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan-raguan, HMN Purwosucipto menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya surat promise. Yang keempat, berdasarkan pasal 506 KUHD, konsumen atau bill of lading adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut, dalam hal ini perusahaan pelayaran, yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkan kepada orang tertentu atau penerima. Surat mana di dalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang yang dimaksud. Dasar hukum ini berdasarkan pada pasal 506 sampai pasal 517 KUHD. Jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. Yang pertama ada Balyet Giro, adalah suatu perintah dari nasabah pemilik dana pada rekening giro kepada bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera dalam Balyet Giro, di mana dana tidak dapat dicairkan secara tunai. Dasar hukum ini adalah SEBI nomor 8/7/1975. Yang kedua, dalam Black's Law Dictionary obligasi didefinisikan sebagai, yang pertama ada suatu sertifikat bukti utang yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk satu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang dan untuk membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo. Instrumen hutang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periodik dan membayar hutang pokok pada saat jatuh tempo. Dasar hukum ini ada pada MPI nomor 1/10-PBI/1999 tentang portofolio obligasi pemerintah bagi bank umum beserta program rekapitulasi. Berdasarkan UU Perbankan, sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan atau deposan dengan janji untuk membayar kepada penyimpan atau penggantinya. Dasar hukum ini ada pada surat keputusan Direktur BI nomor 17/44/Kep/Dir tanggal 22 Oktober 1984 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan. SBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia dengan sistem true discount yang dibeli melalui lelang atau primary market atau melalui pasar uang secondary market. Dasar hukum SEBI nomor 16/8/UPUM tanggal 21 Januari 1984 tentang ketentuan tentang penerbitan SBI dan SEBI nomor 18/1 tanggal 30 Mei 1985 tentang penerbitan SBI. Nah, kemudian saya akan menjelaskan hukum asuransi. Asuransi menurut Wirjono Projodikoro dalam segi pengertian dalam bahasa Belanda disebut verzekering yang berarti penanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak,
yaitu yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin ia akan derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan kapan saat akan terjadinya. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, dan secara aspek hukum tertuang dalam pasal 246 KUHD. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Selain dalam pasal 246 KUHD, juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian (UU Asuransi). Pasal 1 disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mencangkup dua jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian, dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau ditanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Yang kedua ada asuransi jumlah, yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Tujuan dari asuransi ada beberapa hal. Yang pertama ada pengalihan risiko. Ini merupakan suatu tujuan utama dari asuransi, di mana pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari tertanggung mengenai kemungkinan ancaman, bahaya atau kerugian terhadap harta bendanya atau keselamatan jiwanya. Asuransi dimaksudkan untuk menanggung segala macam kerugian yang bisa saja terjadi atas diri tertanggung, sehingga risiko yang akan diderita oleh tertanggung dan keluarga atau ahli warisnya menjadi kecil. Dengan membayar sejumlah premi, maka tertanggung telah memindahkan risiko kerugian yang mungkin dideritanya kepada pihak tertanggung atau perusahaan asuransi. Dalam hal ini, penanggung akan menerima premi dan mengambil alih semua beban risiko yang kemudian mungkin akan dialami oleh tertanggung. Yang kedua, pembayaran ganti kerugian. Asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi, di mana hal ini akan dilakukan oleh pihak penanggung jika sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kerugian yang mungkin saja terjadi menimpa diri tertanggung. Pada dasarnya, kemungkinan bahaya atau kerugian tersebut tidaklah selalu terjadi dan menimpa tertanggung, atau seringkali kerugian yang terjadi juga hanya bersifat sebagian dan bukan merupakan kerugian total bagi tertanggung. Maka pihak penanggung akan membayarkan sejumlah ganti rugi sesuai dengan jumlah asuransinya. Yang ketiga, sebagai pembayaran santunan.
Pada dasarnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Namun, di dalam prakteknya, perjanjian ini kemudian diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga pada akhirnya asuransi ini bersifat wajib, di mana tertanggung akan terikat dengan penanggung akibat adanya perintah undang-undang dan bukan karena perjanjian semata. Asuransi ini sering disebut sebagai asuransi sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Dalam hal ini biasanya tertanggung akan membayar sejumlah kontribusi atau premi untuk mendapatkan perlindungan dari pihak penanggung. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah dari pihak penanggung tersebut adalah mereka yang terikat dalam sebuah hubungan hukum tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang seperti hubungan kerja, penumpang angkutan umum, dan lainnya. Yang keempat ada asuransi bentuk kesejahteraan anggotanya. Hal ini biasanya berlaku di dalam sebuah perkumpulan di mana beberapa orang yang terhimpun akan menjadi tertanggung dari perkumpulan itu sendiri yang bertindak sebagai penanggung. Asuransi jenis ini mirip dengan cara kerja sebuah koperasi yang mana asuransi ini saling menanggung dan asuransi usaha bersama yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan anggotanya. Dalam asuransi ini, jika salah satu anggotanya mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kematian, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut atau tertanggung. Ada beberapa jenis asuransi, di antaranya asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Kemudian ada asuransi jiwa, terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit. Berlakunya asuransi. Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara atau disebut cover note yang akan dibayarkan premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 255 KUHD. Terima kasih banyak, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, ketemu lagi di lain waktu dengan saya Ira Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.